Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Wahyu di pembelajaran PJOK. Hari ini kita akan membahas tentang lari jarak pendek. Pengertian lari jarak pendek. Pengertian lari jarak pendek atau sprint adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Pemenang lomba ini ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Dalam pertandingan resmi, lari jarak pendek dibagi menjadi beberapa kategori lomba. Di antaranya adalah lari jarak pendek 100 meter atau short sprint, lari jarak pendek 200 meter medium sprint, dan lari jarak pendek 400 meter long sprint. Sejarah lari jarak pendek. Sejarah lari jarak pendek tidak dapat dipisahkan dari sejarah Olimpiade pertama di dunia. Olahraga lari sudah dikenal sejak zaman dahulu dan menjadi satu-satunya cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade kuno yang diadakan di Yunani pada tahun 776 sebelum Masehi. Konon, olahraga lari pada Olimpiade tersebut dipertandingkan sebagai penghormatan kepada seorang prajurit Yunani yang berlari sejauh 40 km dengan membawa pesan kemenangan perang. Sesampainya di Athena dan mengabarkan kemenangan Yunani atas Persia, prajurit tersebut meninggal. Pada penyelenggaraan Olimpiade selanjutnya, barulah beberapa cabang olahraga lain dipertandingkan, seperti memanah, bela diri, lempar tombak. Sementara itu, cabang olahraga lari pendek baru diperlombakan untuk pertama kalinya di ajang Olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Sejak itu, olahraga lari jarak pendek atau sprint menjadi cabang olahraga tetap yang dipertandingkan setiap kali Olimpiade diadakan. Selain itu, banyak juga event lain yang memperlombakan lari jarak pendek. Olahraga ini telah menjadi salah satu cabang atletik yang sangat terkenal di dunia, termasuk di Indonesia, yang memiliki atlet lari jarak pendek atau sprinter berbakat yang menorehkan prestasi dan mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Anda mungkin pernah mendengar nama Purnomo, Mardi Lestari, atau juga Suryo Agung Wibowo yang berhasil membuat catatan waktu 10,20 detik pada SEA Games 2009 dan menjadi sprinter tercepat se-Asia Tenggara. 10 tahun kemudian, sprinter muda lalu Muhammad Zohri berhasil memecahkan rekor tersebut dengan catatan waktu 10,15 detik. Sementara itu, di tingkat dunia ada Usain Bolt yang memiliki rekor waktu 9,58 detik untuk jarak 100 meter. Kemudian, teknik lari jarak pendek. Untuk menjadi seorang sprinter, Anda tentu saja harus menguasai teknik-teknik dalam melakukan lari cepat, yaitu teknik start, gerakan berlari, dan gerakan finish. Namun, sebelum mempelajari ketiga teknik tersebut, ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu Anda kuasai seperti diuraikan di bawah ini. Yang pertama ada saat berlari, condongkan tubuh sedikit ke arah depan, kedua lengan sedikit fleksi 90 derajat, dan lengan diayunkan searah dengan gerakan lari. Yang kedua, otot-otot bagian depan dan kedua lengan harus dijaga agar tetap berada dalam keadaan rileks. Yang ketiga, tungkai bawah ditolakkan dengan kuat hingga lurus dan usahakan paha depan diangkat hingga sejajar dengan tanah. Yang keempat, selama berlari, posisi pinggang harus tetap dalam ketinggian yang sama. Yang kelima, saat mencapai garis finish, badan dicondongkan serentak ke depan untuk mengantarkan bagian dada menyentuh pita. Seperti ini sikap tubuh saat berlari. Selanjutnya ada teknik start. Ya, jadi ada start pendek atau band start.
Untuk melakukan start pendek, kaki kiri diletakkan di depan dan lutut kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepalan tangan. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Selanjutnya ada start menengah atau medium start. Pada start menengah, kaki kiri diletakkan di depan, lutut kaki kanan di sebelah kanan tumit kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Posisi kedua tangan sama seperti start pendek, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Lalu yang ketiga ada start panjang atau long start. Persis seperti dua start lainnya. Pada start panjang, kaki diletakkan di depan, tetapi lutut kaki kanan diletakkan di belakang kaki kiri dengan jarak 1 kepalan tangan. Adapun posisi kedua tangan tidak berbeda, yaitu diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari dirapatkan dan ibu jari terpisah. Seperti ini gambarnya untuk start pendek atau band start. Start menengah ada medium start, yang ketiga ada start panjang atau long start. Oke, untuk di sini ada aba-aba bersedia, aba-aba siap, aba-aba ya. Jadi ketika melakukan start itu ada aba-abanya ya, bersedia, siap, ya. Seperti itu. Ya, untuk aba-aba bersedia, saat starter sudah memberikan aba-aba ini, pelari harus menempatkan kedua kakinya menyentuh balok depan dan belakang, meletakkan lutut kaki belakang di tanah dengan jarak selebar bahu, jari-jari tangan membentuk huruf V terbalik, kepala sejajar punggung, dan mata menatap lurus ke bawah. Untuk aba-aba siap, pada aba-aba siap, posisi badan pelari adalah lutut ditekan ke belakang, kaki depan membentuk sudut siku-siku, dan kaki belakang membentuk sudut 120-140 derajat. Pinggang diangkat sehingga posisi sedikit lebih tinggi dari bahu, tubuh condong ke depan dan bahu agak lebih maju dari kedua tangan. Selanjutnya aba-aba ya. Sesaat selepas starter meneriakkan aba-aba ini, pelari segera meluruskan dan mengangkat badan tepat ketika kedua kaki menolak atau menekan balok start dengan kuat. Kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan lalu diayunkan secara bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat. Lakukan dorong kaki dengan sedikit demi sedikit, tetapi kemudian kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat. Pada saat akhir dorongan, badan dicondongkan ke depan, lutut dan pinggang diluruskan secara penuh. Oke, untuk posisi bersedia seperti ini. Siap, jadi badannya sedikit naik. Dan ya bangun lalu lari sekencang-kencangnya. Lalu yang kedua ada gerakan berlari. Di sini ada dua fase. Ada fase topang, yaitu fase ini bertujuan untuk meminimalkan hambatan ketika kaki menyentuh tanah dan memaksimalkan dorongan ke depan. Fase ini terdiri dari topang depan dan topang dorong dan dilakukan dengan cara yang pertama, ketika mendarat di tanah, gunakan telapak kaki. Yang kedua, pada kaki topang, lutut bengkok seminimal mungkin pada saat amortasi. Yang ketiga, kaki ayun dipercepat dan pinggang sendi lutut serta mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat saat akan bertolak dan paha kaki ayun naik dengan cepat sampai posisi horizontal. Selanjutnya ada fase layang. Tujuan fase layang adalah untuk memaksimalkan dorongan ke depan dan mempersiapkan penempatan kaki yang efektif ketika menyentuh tanah. Fase layang dilakukan dengan cara yang pertama ada lutut kaki ayun digerakkan ke depan dan ke atas. Yang kedua, lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan, ayunan lengan aktif tetapi rileks dan kaki topang bergerak ke belakang. Seperti ini gambarnya ada topang, layang, topang lagi. Yang ketiga, gerakan finish. Seorang pelari dianggap sudah menyelesaikan perlombaan jika sudah mencapai garis finish, yaitu ketika bagian-bagian tubuhnya sudah berada dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish sesuai aturan dan garis yang sudah ditentukan. Yang dimaksud bagian tubuh adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Berikut ini teknik saat Anda sudah mendekati garis finish dan setelah melewati garis finish. Yang pertama, mendekati garis finish, yaitu ketika garis finish sudah mulai
terlihat jelas percepatan gerakan lari sambil tetap fokus. Pusatkan pikiran Anda hanya untuk mencapai garis finish, fokuskan pandangan ke depan, dan jangan pernah menengok ke kiri dan ke kanan. Jangan sesekali melompat karena hal itu akan memperlambat kecepatan berlari Anda. Selanjutnya ada saat garis finish tinggal 10 meter lagi, jaga gerakan agar tetap stabil. Yang kedua, melewati garis finish. Yang pertama, menjatuhkan dada ke depan. Caranya adalah dengan terus berlari dan ketika sudah mendekati garis finish, dada dicondongkan ke depan, sedangkan kedua tangan diayunkan ke bawah belakang atau biasa disebut delang. Selanjutnya, menjatuhkan salah satu bahu ke depan. Teknik ini dilakukan dengan cara memutar dada dengan ayunan tangan ke arah depan atas sehingga sebelah bahu maju ke depan atau disebut juga the shrunk. Yang ketiga, berlari secepat mungkin. Untuk teknik ketiga ini, tidak ada gerakan khusus yang perlu dilakukan menjelang garis finish. Yang perlu Anda lakukan adalah berusaha berlari secepat mungkin melebihi lawan. Dari ketiga teknik tersebut, teknik yang paling sering dilakukan para atlet jarak pendek adalah mencondongkan dada ke depan, terutama jika ada beberapa pelari yang melewati garis finish secara bersamaan. Pelari yang anggota tubuhnya lebih dahulu menyentuh pita dinobatkan sebagai pemenang. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya.